Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Perkenalkan, nama Ibu Rizka. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tawasulan dulu ya, ikuti Bu Rizka. Yang pertama ditujukan kepada Rasulullah SAW, lalu yang kedua kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu yang ketiga ditujukan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, lalu yang keempat ditujukan kepada almarhumah guru-guru yang sudah mendahului kita, lalu yang terakhir ditujukan kepada guru-guru, murid serta keluarga besar MI Islamiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masih akan belajar tentang tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Nah, kali ini Ibu akan membahas 2 mapel, yaitu mapel PPKN dan mapel IPS. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang keragaman budaya. Yang kedua adalah macam-macam budaya yang terdiri dari suku, adat, rumah adat, lalu tarian, senjata, kain tradisional, makanan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah bentuk kerjasama. Yang keempat, sikap yang mendukung dan merusak kerjasama. Lalu yang terakhir adalah manfaat dari kerjasama. Nah, mari kita masuk ke dalam materi keragaman budaya. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda di setiap pulaunya. Oleh karena itu, Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan yang berbeda dari satu pulau ke pulau yang lain. Nah, apa aja sih macam-macam keragaman budaya di Indonesia itu? Yang pertama ada keragaman suku, lalu yang kedua keragaman rumah adat, yang ketiga keragaman kain tradisional, yang keempat ada keragaman makanan tradisional, lalu yang kelima ada senjata tradisional, dan yang keenam adalah tarian tradisional. Masih banyak sekali macam-macam keragaman budaya yang ada di Indonesia. Namun hari ini kita akan belajar 6 itu dulu ya. Yang pertama adalah keragaman suku di Indonesia. Banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Bu Rizka hanya memberi 2 contoh. Nanti contoh yang lainnya kalian cari sendiri di buku maupun di Google ya. Nah, contoh yang pertama adalah suku Makassar. Suku Makassar adalah suku yang mendalami pesisir selatan Pulau Sulawesi. Suku Makassar terkenal berani, ulet, dan berjiwa penakluk dan demokratis. Lalu contoh yang kedua adalah suku Jawa. Nah, kalian pasti tahu kan suku Jawa karena kita tinggal di Jawa. Suku Jawa itu apa sih? Suku Jawa adalah suku yang paling banyak atau yang paling besar di Indonesia. Suku ini terkenal dengan tata krama, lemah lembut, dan sopan santunnya. Yang kedua, kita akan belajar tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Setiap daerah atau setiap pulau pasti memiliki bentuk rumah adat yang berbeda. Saat membangun rumah adat, nenek moyang kita dahulu sangat memperhatikan dari segi keamanan, filosofi, dan nilai-nilai seni. Jadi nggak cuma sembarangan membangun rumah. Contohnya adalah rumah adat Pesagi. Nah, rumah adat ini adalah rumah adat yang berada di Provinsi Lampung. Rumah ini memiliki ciri khas berdiri di atas tiang yang atapnya ditutup ijuk. Lalu yang kedua ada contoh dari rumah Lamin. Rumah Lamin itu adalah rumah yang berasal dari Kalimantan Timur. Rumah ini memiliki ciri khas, yaitu atap yang diberi hiasan naga yang merupakan simbol keagungan luhur bagi masyarakat di Kalimantan Timur. Nah,
Sudah tahu kan, ada banyak sekali rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah dua contoh dari berbagai macam rumah adat di Indonesia. Kalian bisa cari sendiri untuk yang lainnya ya. Lalu yang ketiga adalah keragaman kain tradisional. Walaupun di Indonesia ada berbagai macam rumah, lalu suku, Indonesia juga memiliki berbagai macam kain tradisional. Hampir seluruh bangsa Indonesia atau seluruh suku bangsa Indonesia memiliki ragam kain tradisional yang berbeda. Setiap kain yang ada memiliki sejarah dan ciri khasnya sendiri. Bu Rizka kasih dua contoh lagi nih. Yang pertama, kain songket yang berasal dari Palembang. Kain ini ditenun menggunakan tangan dengan benang emas dan perak. Biasanya kain ini dikenakan saat ada perayaan atau ada pesta. Lalu yang kedua adalah kain tenun ikat yang berasal dari daerah NTB. Kain ini dinamakan kain tenun ikat karena sebelum ditenun benangnya diikat lalu diberi warna mengikuti pola yang sudah ditentukan, dan proses perwarnaannya menggunakan secara alami. Yang keempat adalah keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional pada zaman dahulu sering digunakan untuk berkakas, berburu, dan berperang. Contoh-contoh dari senjata tradisional yang pertama yaitu adalah rencong. Senjata rencong itu berasal dari suku Aceh. Rencong merupakan simbol identitas diri, keberanian, dan ketangguhan dari suku Aceh. Lalu yang kedua ada keris. Keris adalah senjata tradisional yang berasal dari Pulau Jawa. Ciri-cirinya mempunyai ujung yang runcing dengan kedua sisi bilah yang tajam serta mempunyai bilah yang berkelok. Lalu kita akan membahas tentang keragaman makanan tradisional di Indonesia. Nah, kalian pasti suka kan kalau misalnya materinya tentang makanan? Nah, sebagai negara tropis, Indonesia memiliki kekayaan alam berupa beragam rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kencur, lengkuas, kemiri, cabai, dan masih banyak lagi. Adapun contoh makanan tradisional yang ada di Indonesia yaitu yang pertama adalah es palu buntung. Es palu buntung ini berasal dari kota Makassar. Makanan ini berbahan utama potongan pisang yang berbalut dengan bubur sumsum. Kalau dilihat dari gambarnya, itu seperti itu, ada pisang, bubur sumsum, lalu diberi dengan saus atau es sirup ya. Lalu yang kedua adalah pempek. Pempek merupakan makanan tradisional khas Palembang. Makanan ini berbahan dasar ikan tenggiri yang dihaluskan dan disajikan dengan kuah asam, manis, dan pedas. Nah, makanan tradisional apa aja yang sudah kalian pernah makan? Lalu yang terakhir adalah keragaman tarian tradisional. Nah, tarian tradisional ini adalah tarian yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya setempat. Adapun contoh dari tarian tradisional adalah yang pertama Bunggong Jumpa. Bunggong Jumpa ini adalah tarian yang berasal dari Aceh. Tarian ini menggambarkan tentang keindahan dari Pulau Aceh tersebut. Lalu yang kedua adalah tari Pakarena. Tarian ini berasal dari Goa, Sulawesi Selatan, dan keunikannya adalah tarian ini yaitu menari dengan menggunakan kipas. Nah, karena Indonesia memiliki berbagai macam keragaman budaya, maka kita sebagai warga Indonesia harus saling bekerja sama dalam melestarikan budaya tersebut. Kalian paham tidak apa itu namanya kerjasama? Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama tanpa memandang perbedaan agama, suku, warna kulit, maupun bentuk rambut. Nah, agar kerjasama dapat mencapai hasil yang baik, maka kita harus saling menghormati, tidak mementingkan diri sendiri, tidak hanya bisa melihat ataupun hanya memerintah. Ada 3 macam bentuk-bentuk kerjasama, yaitu yang pertama, bentuk kerjasama di rumah, bentuk kerjasama di sekolah, dan bentuk kerjasama di masyarakat. Kita bahas dulu yang bentuk kerjasama di rumah ya. Agar
rumah dapat menjadi nyaman, bersih, dan rapi, maka seluruh anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, atau keluarga anggota lain harus saling bekerja sama dalam mewujudkan rumah yang nyaman tersebut. Contohnya seperti di gambar ini. Nah, kalian bisa melihat dua gambar ini. Gambar pertama terlihat seorang anak sedang membantu kedua orang tuanya membersihkan rumah. Lalu gambar yang kedua terlihat seorang anak yang sedang membantu ibunya mencuci piring. Ayo, kalian sudah pernah membantu orang tua apa belum? Kalau belum, kalian harus melakukan kerjasama supaya pekerjaan orang tua menjadi lebih ringan ya dan cepat selesai. Lalu yang kedua adalah kerjasama di sekolah. Tidak hanya di lingkungan rumah, kerjasama juga dibutuhkan di lingkungan sekolah. Baik itu bersama guru, teman, atau warga sekolah yang lain. Contohnya kerjasama di sekolah itu apa sih? Yang pertama adalah kerja kelompok dengan teman. Kalian pasti sudah pernah melakukan kerja kelompok kan waktu kelas 3 dulu. Nah, lalu yang kedua adalah piket bersama. Nah, siapa hayo yang sering kabur waktu piket? Tidak boleh ya. Kita harus bekerja sama bersama teman supaya piket atau kelas menjadi lebih bersih dan lebih nyaman digunakan waktu pembelajaran. Yang ketiga adalah kerjasama di masyarakat. Kerjasama di masyarakat ini adalah wujud kerukunan yang patut kita syukuri dan kita jaga. Bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat antara lain adalah hidup rukun, tolong-menolong dalam masyarakat, gotong royong, siskampling, dan kerja bakti. Kalian bisa melihat contoh kerjasama di masyarakat melalui dua gambar itu. Nah, di gambar pertama kalian bisa melihat warga kampung yang sedang melakukan kerja bakti membersihkan selokan. Lalu gambar yang kedua kalian bisa lihat kerjasama untuk membangun pos. Nah, dengan melakukan kerjasama otomatis kerja bakti dan membangun pos akan jauh lebih cepat selesai. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sikap-sikap yang mendukung kerjasama. Yang pertama, sikap saling menghargai. Kita harus saling menghargai entah itu teman, orang tua, ataupun masyarakat. Lalu yang kedua adalah tidak mementingkan diri sendiri. Dan yang ketiga, tidak hanya melihat atau hanya memerintah. Jadi kita juga harus ikut kerja ya, namanya juga kerjasama. Yang terakhir yaitu sikap yang merusak kerjasama. Nah, ini adalah sikap yang tidak boleh kita lakukan saat kita melakukan kerjasama. Yang pertama adalah sikap mementingkan diri sendiri. Lalu yang kedua, sikap tidak menghargai dan menghormati. Lalu yang ketiga adalah sikap yang memaksakan kehendak. Nah, itu jangan sampai dilakukan waktu kalian melakukan kerjasama ya, karena kerjasama akan jadi tidak maksimal dan hasilnya juga tidak terlalu bagus. Yang terakhir adalah manfaat bentuk kerjasama. Manfaatnya apa saja sih? Yang pertama, pekerjaan menjadi jauh lebih cepat selesai. Lalu yang kedua, pekerjaan jauh lebih ringan. Yang ketiga, mempererat hubungan baik dengan orang lain. Lalu yang kelima adalah terciptanya lingkungan yang aman dan sehat. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Bagaimana? Apa kalian paham? Mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar tentang beragam kebudayaan yang ada di Indonesia seperti suku, rumah adat, makanan adat, kain tradisional, senjata tradisional, dan tari-tarian tradisional. Lalu yang kedua, kita sudah belajar tentang kerjasama. Nah, kita sebagai warga Indonesia juga harus bekerja sama dalam melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan pelajaran Bu Rizka hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.